Halo sobat properti yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi developer properti, dan kita akan mempraktekkan untuk di awal pertama kali kita menggunakan SID ini adalah harus login di area owner. Ya, kita login langsung aja dengan user owner dan password owner ya. Ini untuk versi trial di sitpro.id. Adapun kalau Anda sudah beli, nanti user dan password ini bisa disesuaikan sesuai keinginan Anda ya. Oke, saya login. Terus apa pertama kali yang harus kita lakukan saat kita menggunakan SID, yaitu sebelumnya kita harus men-setting pada master data ini terlebih dahulu ya. Sebelum misalnya bagian marketing, bagian keuangan ya, bagian pimpinan proyek, kita harus membuatkan akun mereka terlebih dahulu. Dan yang pertama kali kita setting adalah profil perusahaan ya. Jadi di sini bisa Anda ubah ya. Ini adalah gambar ini untuk muncul di halaman depan, sedangkan ini untuk logo. Bisa Anda edit ya. Nah, bisa choose file untuk tampilan gambar depan ketika web dibuka, itu gambarnya yang harus Anda ubah di sini. Sedangkan ini untuk logo, dan ini adalah nama perusahaan Anda atau nama PT atau nama apa istilahnya ya, slogan dan seterusnya lah. Nah, kemudian Anda input data alamat perusahaannya, nomor telepon, email perusahaan, website perusahaan. Kalau sudah, Anda save. Kemudian setelah Anda setting profil perusahaan adalah setting perumahan. Nah, di sini untuk menambah lokasi perumahan ya, proyek Anda, karena sistem ini bisa mengelola beberapa lokasi sekaligus. Nah, ini ada beberapa perumahan yang sudah kami input. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali memakai SID, tentu saja ini nanti adalah kosong. Anda harus input dengan klik input grup properti. Anda input nama perumahannya, alamat, luas tanah keseluruhan ya, nomor rekening yang digunakan untuk perumahan tersebut, terus kop surat ya, nanti yang akan muncul di kop surat ataupun surat pemesanan rumah ya, nanti akan muncul ya judul ini. Terus alamat kantor, kan bisa jadi beda ya dengan alamat perumahan. Kalau ini kan alamat perumahan, ini alamat kantor. Jadi setiap lokasi perumahan bisa mempunyai kantor masing-masing dan kop surat masing-masing gitu kan. Kemudian ini logonya, dan ini sedangkan yang di sini adalah file gambar nanti yang muncul di sini. Nah, muncul di sini. Sedangkan ini untuk klausul SPR-nya. Terus kemudian kalau sudah, Anda silahkan save. Kalau masih ada kesalahan atau mau pengen diedit, Anda bisa klik edit di sini ya. Nah seperti ini. Misalnya diedit, nah seperti ini. Jadi bisa Anda edit ya. Nah, bisa Anda rubah. Terus kemudian Anda simpan, ini klausulnya misalnya seperti itu. Oke, kemudian setelah Anda setting nambah input data perumahan, Anda input master dokumen perumahan. Nah, ini untuk dokumen per coupling nanti ya, kita membuatkan master role modelnya dulu, nanti yang input ini bisa admin keuangan maupun bagian legal. Jadi inputnya hanya dicentang-centang, diisi nomor SIM-nya berapa, IMB berapa, sudah jadinya tanggal berapa gitu kan. Bisa di linknya nanti untuk upload file berkasnya juga bisa diupload, misalnya diupload di Google Drive, linknya bisa dicantumkan. Nah, kalau di sini hanya membuatkan rule-nya aja yang mau di input apa saja, nanti yang proses adalah bagian legal maupun bagian admin keuangan, ini bisa keduanya. Kemudian setelah ini kita set konsumen. Nah, ini ada master dokumen konsumen atau kelengkapan surat untuk konsumennya ya. Nah, di sini ada
defaultnya atau bawaannya sudah ada KTP, KK, gaji dan seterusnya. Ini Anda bisa nambah, bisa Anda edit juga. Kemudian kalau sudah Anda setting set progress ya, Bapak Ibu sekalian bisa set progress ya pada set konsumen. Nah, ini yang muncul di jejak flow up nanti. Jadi marketing akan memflow up apa saja. Nah, di sini ada call in, survei dan seterusnya sampai testimoni ya. Ini bisa Anda sesuaikan, kalau memang tidak sesuai Anda bisa hapus atau Anda edit. Nanti yang input ini adalah marketing di jejak flow up, muncul di jejak flow up. Kemudian setelah set comment adalah kelola user. Nah, ini adalah Anda membuat user-user yang akan kerja di dalamnya ya, staff-staff ya. Di sini ada manajer, admin keuangan, marketing, admin konsumen, admin proyek gitu kan. Itu. Jadi ada beberapa user. Nah, kalau versi standar nanti yang muncul adalah manajer, pimpinan proyek, admin keuangan sama marketing. Kalau admin konsumen ini hanya menerima pembayaran khusus dari konsumen aja, tidak bisa mengajukan untuk dana keluar ya. Kalau admin proyek ini adalah admin keuangan berada di proyek, pengajuan dana berkaitan khusus untuk HPP bangunan misalnya seperti itu. Oke, Anda bisa membuatkan di sini. Setelah itu kalau sudah dibuatin, nanti Anda klik ikon ini untuk menugaskan di perumahan mana. Ini munculnya banyak karena ya sudah dipakai untuk banyak coba-coba ya sama praktek ya. Jadi ini nama perumahannya banyak banget, bisa Anda pilih ya gitu kan. Kalau nanti pas Anda lagi membuat perumahan atau buka SID pertama kali ya, mungkin perumahannya sesuai yang sedang Anda input berapa perumahan tadi yang Anda input di perumahan ini tadi. Kalau hanya satu unit ya nanti di situ maksudnya satu perumahan, nanti ya akan muncul satu perumahan aja ketika ditugaskan di sini tadi. Ini. Oke, langsung lanjut ke tadi kelola user ya. Sudah, ini sudah selesai, gini aja. Untuk nambah user terus filter approval. Jadi sini untuk membatasi maksimal manajer bisa approve sendiri ya, tanpa sepengetahuan owner itu nilainya berapa. Kalau di sini kan ada 1 juta, maka maksimal bisa approve manajer senilai 1 juta atau lebih kecil dari 1 juta. Lebih dari itu ya, misalnya 1.100.000 dan seterusnya, maka owner dan manajer harus approve. Jadi keduanya harus approve. Di sini untuk limit manajer atau pimpinan proyek, terutama untuk pengajuan dana keluar ya. Oke, gitu aja. Nanti kalau untuk nyeting misalnya mau dirubah 2 juta ya tinggal ditulis aja 2 juta misalnya seperti itu ya. Nanti tinggal klik simpan, otomatis nanti berubah. Oke, kemudian set email. Nah, ini set pemberitahuan secara otomatis bila konsumen terlambat bayar. Klik simpan. Udah cukup gitu aja. Kita agak cepet aja ya. Set surat. Nah, ini untuk pembuatan surat ya. Surat berkaitan untuk konsumen ya. Ini nanti Anda membuat suratnya misalnya BAST, terus di sini dibuat berita acara serah terima misalnya seperti itu nih, contoh aja ya. Terus Anda pilih kemana, ini hanya bisa dibuat oleh marketing sama admin keuangan sama admin konsumen ya. Terus Anda pilih simpan. Oke ya, seperti itu aja. Ini hanya untuk blanko templatenya. Nanti mereka admin keuangan atau marketing yang mengajukan untuk membuat surat, sehingga ketika membuat surat, nama surat misalnya BAST, dia milih BAST, akan muncul surat yang sudah kita siapkan. Kemudian ada keuangan ya, di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini untuk membuat cuak atau jenis akun. Kalau di sini jenis pos ya. Ya, di sini ada hutang, modal, pendapatan lain, penjualan aset dan pembayaran piutang. Nah, kalau khusus untuk penerimaan konsumen di sini jangan sampai dibuatkan lagi karena di sistem sudah ada nama jenis pos penerimaan pembayaran konsumen, itu sudah ada, jadi tidak perlu dibuatkan lagi. Nah, selain itu baru misalnya ada uang pembatalan atau uang cancel dan seterusnya bisa, atau kelebihan tanah kan, hutang bank gitu kan, bisa dibuatkan di sini disesuaikan.
Oke, kalau sudah, kita masuk ke keuangan lagi, terus di pengeluaran, kelompok pengeluaran. Nah, ini untuk membuat jenis pos berkaitan dengan kelompok pengeluaran ini banyak banget ya. Ada operasional promosi berkaitan dengan gaji karyawan, operasional kantor, dan seterusnya lah. Untuk promosi, nah ini masuk di operasional. Pembayaran hutang, ada pembayaran hutang, tadi kan ada di pemasukan ada hutang, maka ada apa catokan ya, istilahnya ada kaitannya dengan pembayaran hutang. Hutang 1 juta, di sini nanti diinput pembayaran hutang senilai 500, maka nanti ada sisa hutang senilai 500.000 misalnya seperti itu. Nah, ini ada pajak. Pajak ini apa saja ya, macam-macam ya. Tinggal Anda bisa tulis di sini kalau yang udah tertulis sebelumnya. Ada PPh, kriminal, P pasal 4 ayat 2 misalnya, PPHTW pajak. Ini kan masuk pajak. Sebagai hasil ini biasanya bisa pakai hasil ke investor maupun pemilik lahan. Pengeluaran lain-lain ya, ini misalnya ada pungli dan seterusnya lah. Pengeluaran lain-lain Anda lebih tahu lah, banyak pengeluaran lain, misalnya refund konsumen dan seterusnya juga bisa masuk di sini. HPP tanah ini untuk pembelian tanah ya. AW fasos-fasum ya, ini untuk fasilitas umum ya dan sosial kayak masjid, jalan, itu kan taman dan seterusnya. Nah, ini masuk di HPP bangunan, ini berkaitan dengan untuk biaya produksi rumah ya. Ya misalnya beli semen, bayar tukang gitu kan. Itu kan ya berkaitan dengan untuk bangun rumah, masuk di sini. Pembelian aset, nah ini kayak beli mobil dan seterusnya bisa masuk di sini. HPP legal dan perizinan, berkaitan dengan perizinan, legalitas izin set plan, gitu kan, izin AMDAL misalnya, izin lingkungan, harusnya bisa masuk di sini. Dan ini piutang lain-lain ya, pengeluaran piutang lain-lain. Kalau perumahan tersebut hutang, nah maka muncul di piutang lain-lain antar, maksudnya hutang antar perumahan ya, yang saya maksud itu kan ini bisa ngelola beberapa perumahan, maka perumahan yang lain pakai dana kita, terus misalnya dia mau membayar, nah masuk misalnya di penerimaan piutang lain-lain, itu kan ada, atau pembayaran piutang lain-lain. Kalau ini kalau kita bayar maka masuk di piutang lain-lain, misalnya seperti itu. Oke, lanjut lagi aja. Backup database ya, backup database ini untuk membackup database ini Anda klik kanan terus save link ya. Setelah itu Anda pilih disimpan di mana, klik simpan, ini udah selesai kayak gitu aja. Jadi otomatis dari A sampai Z sudah langsung ke download semuanya. Kemudian master bank, nah ini wajib ya diisi master bank Anda yang untuk penerimaan pembayaran dari konsumen maupun untuk pengajuan dana, itu menggunakan bank apa Anda inputkan di sini ya, semuanya diinputkan di sini ya. Nanti ketika ada pembayaran macam-macam, admin keuangan itu akan milih rekening ini, disesuaikan. Oh, ini misalnya dibayar dari BCA Kanayan, dia nanti akan milih untuk disesuaikan dengan nama banknya. Maka di sini harus diinput. Selama belum diinput nanti dia tidak bisa pilih bank. Oke, kemudian yang terakhir adalah tambah kuota. Nah, ini jumlah unit 1000, sudah terpakai 752, tersedia 248. Nah, ini kalau untuk yang versi standar biasanya 300 unit ya, premium 500 dan enterprise sekitar 2000. Anda bisa menambah ya, walaupun versi standar Anda bisa menambah sesuai keinginan, maksimal setiap domain gini 2000 unit ya nyamannya. Jadi sebelum menjalankan SID ini, sebagai owner harus menyesuaikan data pada setting master data. Semuanya disesuaikan dulu, baru nanti yang lainnya bisa login, yang lainnya bisa memproses. Karena nggak mungkin namanya manajer marketing, admin keuangan, rasanya dia mau ketika membuat membuat penjualan atau untuk memproses keuangan, itu masuk di perumahan mana kalau belum diinput
data perumahan kan juga nggak bakalan bisa login. Dia juga punya user, awalnya harus kita buatkan di kelola user ini. Oke, demikian untuk area owner ini ya. Selanjutnya apa yang harus dikerjakan? Anda di sini tadi sudah membuat lokasi perumahan, maka setelahnya adalah membuat data coupling ya. Input data coupling per unit, nanti yang input adalah bagian manajer atau admin keuangan juga bisa. Nah, untuk input data unit dan coupling serta penjualan di area marketing di pembahasan video berikutnya. Nah, ini kita bahas berkaitan dengan area owner ketika kita menggunakan waktu pas awal-awal, karena setting master data ini hanya diinput atau diedit itu pas di awal-awal aja. Selanjutnya kan nggak mungkin ya tiap hari kok update profil perusahaan, kan nggak ganti, hanya sekali-kali pas di awal aja, hanya sekali aja ya. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.